Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Endi Yulianto selaku dosen pengampu mata kuliah separasi perpindahan massa dan panas simultan, serta teman-teman yang telah menonton video kali ini yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karina Hari Purbawati dengan NIM akhir 061 bersama rekan-rekan saya Indah Rizky Diwanisa dengan NIM akhir 043 dan Vika Limaningsih dengan NIM akhir 068 dari program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait video yang telah kami ambil dari channel yaitu Chemical Engineering dengan judul Refinery Crude Oil Distillation Process. Baik, jadi dalam video tersebut dijelaskan bahwa terdapat crude oil tank. Jadi crude oil sendiri selama proses operasi disimpan pada tank yang digambarkan pada video dengan warna abu-abu, di mana crude oil ini sendiri akan dipindahkan ke dalam heater. Jadi heater ini sendiri digunakan untuk memanaskan crude oil hingga titik didihnya. Tekanan yang digunakan di menara itu akan lebih rendah daripada tekanan yang ada di heater, sehingga feed itu nanti akan mengalir ke tower dan pada kondisi sudah mendidih. Uap dari cairan yang mendidih itu nanti akan menuju ke atas tower dan uap yang lebih berat komponennya akan menuju ke dalam bawah tower yang nanti yang biasanya disebut dengan bottom product yang akan dialirkan ke dalam boiler, di mana boiler sendiri digunakan untuk pemanas untuk menguapkan komponen ringan yang tertinggal dalam cairan dari dasar menara. Setelah dialirkan ke boiler, kemudian hasil komponennya berupa uap itu akan dialirkan ke kolom distilasi dan menuju ke atas kolom distilasi. Setelah menuju atas kolom distilasi, kemudian akan ditampung oleh kondensor yang dimana di video tersebut digambarkan dengan komponen berwarna hijau. Nah, di dalam kondensor sendiri itu akan dialirkan ke dalam akumulator, di mana di dalam akumulator ini terdapat reservoir yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara produksi dan pemakaian. Nah, di dalam reservoir sendiri itu nanti juga dapat menambah tekanan dan mengatur tekanan, sehingga cairan yang berada pada reservoir itu sendiri akan dialirkan kembali ke dalam kolom atas distilasi. Nah, menara distilasi sendiri yaitu terdapat susunan tray yang biasa kita sebut dengan sieve tray. Nah, sieve tray ini berfungsi untuk memisahkan uap dan cairan dan tray yang diletakkan pada sepanjang tower. Tray ini disebut sieve tray. Mengapa demikian? Karena memiliki banyak bukaan yang membuatnya seperti sieve. Terbukanya sieve pada tray ini akan memungkinkan uap untuk bergerak naik ke atas tower. Nah, setiap tray ini sendiri juga didesain untuk menampung cairan-cairan. Nah, cairan yang overflow akan mengalir ke bawah melalui down comer, lalu turun hingga mencapai tray bagian bawah. Cairan yang turun itu nanti akan berkontak dengan uap yang naik sehingga terjadi kontak panas dari cairan dengan uap itu sendiri. Ada dua hal yang terjadi, yaitu komponen yang lebih berat dari uap itu akan menjadi dingin dan berubah menjadi liquid. Dan komponen cairan yang lebih ringan akan mendidih menjadi uap, kemudian lepas naik ke tray bagian atasnya. Seiring berjalannya waktu, proses tersebut semakin banyak konsentrasi uap dengan komponen yang lebih ringan naik dan semakin sedikit konsentrasi dari komponen yang lebih berat. Diulangi, dan pada itu tadi merupakan contoh proses destilasi yang
Uap naik melalui menara, dan seperti kita tahu, tidak semua menara destilasi itu dirancang dengan cara yang sama, karena tiap menara akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk video selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait bagian-bagian dari menara destilasi yang umumnya terbagi ke dalam 3 bagian. Untuk bagian yang paling tengah itu merupakan bagian yang disebut dengan middle section, di mana pada bagian tengah ini suatu umpan akan dimasukkan dan sebagian dari umpan akan teruapkan. Karena sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, umpan yang masuk ke dalam menara destilasi telah dipanaskan dengan menggunakan heater dengan titik didihnya, sehingga pada saat umpan masuk dalam kondisi yang sudah mendidih. Nah, bagian tengah ini disebut juga dengan flash karena proses yang terjadi disebut dengan proses flashing. Lalu, untuk bagian yang berada di atas bagian flash zone disebut rectification section atau bagian di mana terjadi proses rektifikasi. Nah, yang sudah dipanaskan atau naik ke bagian atas dari kolom destilasi, nantinya lebih lanjut akan mengalami proses kondensasi pada kondensor untuk penjelasan yang lebih lanjut. Sedangkan untuk bagian yang bawah disebut dengan stripping section, di mana produk bawah akan dipisahkan fraksi yang lebih ringan dengan fraksi yang lebih berat dengan menggunakan pemanasan menggunakan boiler pada bagian bawah. Lalu untuk bagian yang berada di bawah flash zone disebut dengan stripping section, di mana pada bagian ini terjadi pemisahan bagian dari produk bagian bawah dengan menggunakan pemanasan pada boiler antara fraksi yang lebih ringan dengan fraksi yang lebih berat. Baik, umumnya pada proses destilasi yang sempurna akan dihasilkan suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Namun, pada nyatanya, destilasi ini tidak menghasilkan produk dengan kemurnian yang maksimal, sehingga perlu adanya beberapa metode untuk dapat meningkatkan kemurnian dari produk destilasi. Yang pertama itu ada metode refluxing. Nah, pada metode refluxing ini, uap yang naik atau dipanaskan dalam menara destilasi akan masuk ke bagian kondensor untuk mengalami proses pendinginan atau perubahan fase yang semula berupa uap menjadi berupa cairan. Nah, nantinya cairan yang berada dari kondensor akan dimasukkan ke dalam bagian receiver atau tangki penampung, di mana sebagian dari cairan akan dikembalikan ke dalam kolam destilasi menjadi produk bagian atas, sedangkan untuk sebagiannya lagi akan dimasukkan ke dalam tangki penampungan. Nah, bagian umpan yang kembali ke dalam bagian atas tangki nantinya akan berkontak dengan uap yang masih mengandung fraksi berat, sehingga fraksi berat tadi itu akan berkontak dengan cairan dari hasil kondensasi yang suhunya lebih dingin dari cairan yang ada pada menara destilasi, sehingga fraksi yang lebih berat atau yang belum terpisahkan dapat terjatuh atau kembali ke bagian bawah menara destilasi untuk dipanaskan lebih lanjut dan dihasilkan uap dengan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, di mana hasil dari uap yang kemurniannya lebih tinggi ini disebut external reflux. Baik, dengan menggunakan metode reflux, kemurnian hasil yang dikeluarkan oleh menara destilasi ini juga dapat ditingkatkan kemurniannya dengan metode reboiler, di mana untuk perlakuan yang reboiler ini terfokus pada bagian bottom product atau produk bawah dengan menggunakan boiler, di mana pada bagian bawah dari destilasi ini umumnya masih mengandung fase ringan yang tidak teruapkan, sehingga bottom product yang keluar pada bagian bawah menara destilasi akan dipanaskan dengan menggunakan boiler, sehingga fraksi yang lebih ringan dapat kembali atau dapat diuapkan menuju ke bagian atas menara destilasi agar dapat diperoleh produk dengan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, untuk boilernya itu ada pada bagian ini untuk proses boiler itu sendiri. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya melanjutkan. Jadi pada umumnya fungsi suatu kolom destilasi itu adalah sama, tapi ada beberapa perbedaan dari segi prinsip antar satu kolom dengan kolom destilasi yang lain. Pertama, itu ada kolom tray dengan bubble cap. Jadi lubang pada setiap tray itu akan ditutupi oleh suatu cap atau tudung yang kemudian disebut dengan bubble cap, dan ruang pada bubble cap akan mendispersikan uap yang kemudian akan dilalui oleh cairan pada tray. Nah,
Kemudian pada setiap tray itu memiliki banyak bubble cap dan setiap bubble cap memiliki banyak lubang sehingga uap itu akan disebarkan dan akan terjadi kontak uap dengan cairan yang lebih maksimal khususnya dalam hal perpindahan. Yang kedua ada packet column. Packet column sendiri itu terdiri atas lapisan-lapisan packing. Ada beberapa banyak jenis packing dan beberapa di antaranya adalah racing ring dan juga bersaddle. Packing bersaddle itu akan menghancurkan cairan sehingga bisa mengalir ke seluruh area yang lebih luas. Kontak liquid dengan uap akan semakin luas dan juga akan meningkatkan perpindahan panas dari uap ke cairan. Packing dapat terbuat dari bermacam-macam material, seperti misalnya porselen, tembaga, aluminium, dan juga besi. Hal yang terpenting dalam material packing ialah ia harus sesuai dengan cairan yang didestilasi di dalam tower, misalnya dari segi kondisi operasi dan juga dari segi korosivitas cairan tersebut. Dan ada kondisi packing di dalam tower. Bagian packing di dalam kolom destilasi disebut dengan packing grid. Packing grid merupakan sekumpulan packing yang membentuk lapisan-lapisan di mana setiap lapisan itu terdapat celah atau ruang untuk uap naik menuju bagian atas tower dan cairan akan mengalir melalui permukaan packing dan akan menyediakan sehingga transfer panas akan dapat untuk mengkontakkan cairan dengan uap. Baik, demikian video proses separasi dengan metode destilasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.